Perkenalkan, nama saya Bonandova Zaki Arja, NIM 6101421083 dari kelas PJKR Rombel C. Perkembangan dan belajar gerak itu sangat penting dipelajari oleh seorang calon guru, karena seorang calon guru akan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mempelajari berbagai kegiatan, sekaligus membina dan mengembangkan potensi peserta didik tersebut, baik dari aspek fisik, mental, sosial, emosional, ataupun moral. Sehingga perkembangan belajar gerak ini sangat penting dipelajari oleh calon guru. Secara tidak langsung, seorang calon guru ini sudah memberikan bekal atau untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk menuntut hidup hayatnya nantinya dapat dilakukan di hidupnya nanti. Selanjutnya, yang pertama ada tahap kognitif, di mana tahap ini ditandai dengan adanya usaha, terutama pada kegiatan yang baru. Misalnya, contoh, seorang yang masih awam tentang bulu tangkis, ia dapat melakukan servis dengan sangat halus atau dengan sangat baik, namun kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan 1 kali 2 kali saja. Yang kedua ada tahap asosiatif, di mana tahap ini ditandai dengan keefektifan pelaku tersebut. Misalnya, seorang yang bermain basket yang dapat memasukkan bola ke dalam ring sebanyak 2-3 kali dalam 10 kali kesempatan. Sehingga pada tahap ini seorang tersebut mengetahui dan dapat mengetahui berapa tenaga yang harus dikeluarkan untuk memasukkan bola tersebut ke dalam ring dengan tepat. Yang ketiga ada tahap otomatisasi, yaitu tahap yang waktunya paling lama di antara 2 tahap yang sebelumnya. Misalnya, seorang atlet yang dapat memasukkan bola ke dalam ring meskipun itu posisinya sangat sulit dan dihadang lawan. Selanjutnya ada transfer positif. Transfer positif adalah transfer yang bersifat menguntungkan. Contohnya, seorang yang bermain tenis meja akan mudah jika bermain tenis, karena olahraga kedua tersebut hampir sama, hanya beda sedikit saja. Tenis meja menggunakan meja. Yang kedua ada transfer negatif, yaitu transfer yang bersifat merugikan. Contohnya, seorang yang bermain bulu tangkis akan kesulitan jika melakukan olahraga tenis meja, karena pada bulu tangkis yang saat melakukan forehand dia menggunakan pergelangan tangan, namun pada tenis meja harus kokoh dan kuat pergelangan tangannya. Yang ketiga ada transfer netral, yaitu transfer yang tidak merugikan dan tidak menguntungkan. Misalnya, seorang yang melakukan panah atau pemanah tidak akan kesulitan jika melakukan kegiatan yang sebelumnya. Misalnya, dia melakukan kegiatan renang, dan selanjutnya dia melakukan kegiatan pemanah, itu tidak akan mempersulit pelaku tersebut. Selanjutnya ada pertumbuhan, di mana adalah proses pertumbuhan adalah proses di mana bertumbuhnya tubuh pada manusia. Misal contohnya bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan. Selanjutnya ada perkembangan, yaitu di mana proses organ-organ atau tubuh manusia secara yang lebih terorganisasi atau secara lebih baik. Contohnya
seorang anak yang baru bisa berdiri, dan sehingga sedikit-sedikit dia bisa melakukan berjalan selangkah dua langkah. Contohnya lagi, seorang bayi yang masih bisa duduk secara perlahan, dia bisa melakukan berdiri dengan melakukan pegangan di kursi ataupun meja. Yang ketiga itu ada proses kematangan, yaitu proses menuju status matang, yaitu contohnya ada seorang bayi yang bisa melakukan jalan dengan lancar yang sebelumnya masih selangkah dua langkah saja. Selanjutnya seorang anak yang baru bisa berjalan, dan pada proses kematangan ini dia bisa melakukan lompat dengan kedua kakinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.